Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Vilera. Apa kabar untuk kawan-kawan di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing mengenai tanaman kelapa sawit. Dan semoga video yang saya bagi dapat bermanfaat, khususnya bagi para pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Jadi yang seperti kawan-kawan lihat, untuk video saya kali ini saya akan sharing mengenai tanaman sawit di lahan gambut ataupun rawa-rawa ya. Jadi saya akan sharing untuk cara penanaman dan cara merawat tanaman sawit di lahan gambut ya. Jadi mohon untuk kawan-kawan simak dengan benar ataupun dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sharing dapat bermanfaat, khususnya bagi para kawan-kawan di rumah yang sedang melakukan tanam ataupun dalam proses perawatan ya, khususnya di lahan gambut ataupun rawa. Jadi langkah pertama saya akan jelaskan cara penanaman di lahan gambut ya. Jadi awal mula kita akan membersihkan semua lahan dari kayu-kayu yang tidak diinginkan. Kemudian sebelum kita tanam, kita beri pupuk ya. Di sini saya bukan niat untuk promosi pupuknya. Niat saya hanya sharing karena memang pupuk satu ini sangat terbukti ya di lahan gambut. Jadi kita akan berikan pupuk dolomit ya sebelum tanam. Dan di sini saya akan jelaskan biasanya cara penanaman kelapa sawit di lahan gambut berbeda-beda ya. Ada yang membuat sodetan ataupun kanal sebagai peresap air. Ada pula yang menggunakan cara seperti ini ya, membuat tanggul ataupun kudukan seperti ini agar air ketika saat banjir tidak mengenai bibitnya ya. Jadi adapun cara-cara kawan-kawan di rumah dari kedua cara tadi saya akan jelaskan satu persatu ya. Pertama, jika kawan-kawan di rumah menggunakan cara dengan bikin kanal ataupun sodetan dan tidak menggunakan timbunan seperti ini atau tanggul seperti ini, kawan-kawan langsungkan saja. Kita harus memberi pupuk ya. Pupuk dolomit itu kita aplikasikan rata ya ke dalam tanah areal yang akan hendak ditanamin kelapa sawit. Tapi jika kawan-kawan dengan cara kedua, dengan membuat tanggul ataupun timbunan seperti ini, kawan-kawan bisa beri pupuk dolomitnya di timbunannya saja ya. Jadi tidak perlu rata ke semua areal tanahnya, cukup diberikan ke tanggulnya saja ataupun timbunan ini. Itu akan lebih memperirit pupuk dolomit kita ya. Jadi sebelum kita melakukan penanaman, kita berikan pupuk dolomit ini terlebih dahulu. Intinya sebelum tanam 2 minggu kita berikan pupuk ini dulu ya. Karena memang pupuk ini sangat baik sekali bagi tanah, dapat mengurangi zat asam pada tanah, dan pengertian lainnya adalah membantu memperbaiki tanah tanaman kelapa sawit agar kembali pada tingkat keasaman atau pH tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk manfaat pupuk dolomit ini sangat baik sekali ya bagi tanah. Dan manfaat lainnya adalah mempercepat pertumbuhan sawit. Kemudian diameter batang sawit akan cepat besar, jumlah daun semakin banyak, membantu pemulihan daun yang kuning ataupun kering ya. Jadi manfaat pupuk dolomit ini sangat banyak, tidak diherankan lagi banyak dipergunakan di lahan gambut dan hasilnya sangat baik sekali. Jadi untuk cara perawatannya saya juga akan ceritakan ya. Untuk kawan-kawan yang di rumah, jika menggunakan timbunan seperti ini ataupun tanggul seperti ini, ada baiknya kawan-kawan sesering mungkin mengeceknya ya. Jadi agar tanah pada timbunan ini tidak longsor, itu akan membuat bibitnya dan akarnya semakin
tidak optimal ya, cara untuk mempengaruhi juga ini dari jika tanahnya longsor, maka pertumbuhan bibitnya juga akan terganggu. Makanya sesering mungkin untuk mengecek keadaan lahan kita ya yang ditanam sawit ini. Kemudian jika 2 minggu sudah berlalu, kita bikin lubang ya. Jadi untuk penanaman kita bikin lubang terlebih dahulu. Kemudian dalam pembuatan lubang, jika kita hendak menanam kelapa sawit, kita harus tambahkan pupuk lagi ya, dolomitnya ya. Dengan takaran per lubangnya kita kasih 2 kilo. Dan ini sudah biasa dilakukan para penanam kelapa sawit di sini, yaitu dengan takaran 2 kilo ya. Dan kemudian untuk cara perawatannya, ketika sudah tumbuh optimal ataupun sudah kelihatan beradaptasi dengan tanah yang ada, kita harus tetap memperhatikan ya pertumbuhan sawit ini ya, yaitu dengan cara memberi tambahan pupuk ZA ya. Di sini saya bukan, lagi-lagi saya jelaskan, bukan promosi ya. Jadi kita berikan tambahan pupuk ZA pada timbunan ini ataupun tanah yang kita berikan pupuk dolomit tadi. Jadi cara pemberiannya pun sangat mudah sekali. Ketika sudah di tanaman kelapa sawit ini, kita berikan pupuk jika sawitnya ini sudah tumbuh optimal ataupun sudah bisa beradaptasi dengan tanah yang ada. Kita bisa tambahkan pupuk ZA ya, karena memang pupuk ZA ini banyak sekali mengandung unsur hara mikro seperti belerang ataupun sulfur ya. Jadi kawan-kawan juga harus bisa bedakan antara pupuk urea dan pupuk ZA ini ya. Banyak yang mengartikan juga pupuk ZA ini sama dengan pupuk urea. Padahal pupuk urea sama ZA ini memang sangat berbeda ya. Jadi pupuk ZA ini memang berbentuk mirip seperti urea, tapi memang manfaatnya juga beda. Jadi pupuk urea dan pupuk ZA ini sangat beda sekali. Kawan-kawan jangan salah artikan. Jadi kawan-kawan, untuk hasil optimal bagi pertumbuhan sawit, bisa campurkan pupuk dolomit dengan pupuk ZA ya, agar bisa menyediakan unsur hara lengkap tanpa menurunkan keasaman tanah. Jadi pupuk ZA ini tidak mengurangi sekali dari pemberian pupuk dolomit ya. Jadi tidak ada pengaruhnya, tapi ya hasilnya akan semakin lebih bagus lagi jika kedua pupuk ini saling bekerja sama ya. Artinya seperti ini. Jadi walaupun sudah diberi pupuk dolomit, ada baiknya kita tambahkan pupuk ZA ini ya, agar bisa menyediakan unsur hara lengkap bagi tanah yang ada kita tanami kelapa sawit ini ya. Jadi untuk lahan saya yang ada depan saya ini, saya akan ceritakan juga ya. Ini adalah sangat disayangkan sekali. Sebenarnya ini memang saya bisa katakan buruk sekali ya, karena memang penanganannya kurang, makanya hasilnya seperti ini. Jadi ini saya tidak katakan gagal, namun ini adalah sawit, contoh sawit di lahan gambut yang kurang perawatan ya. Jadi maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kita harus bisa memperhatikan keadaan tanaman kelapa sawit gitu ya. Sesering mungkin kita harus mengeceknya. Jangan biarkan, jika biarkan terbengkalai akan seperti ini hasilnya. Ini akan kembali normal jika timbunan ataupun tanggul pada bibit kelapa sawit ini kita tambahin lagi ya. Kemudian kita harus berikan pupuk dolomit lagi agar bisa kembali ke bentuk semula ya, tidak seperti ini daunnya sudah kering, ada yang bahkan di sini ada yang mati juga ya. Jadi jangan sampai kita abaikan pertumbuhan kelapa sawit kita ya. Jadi kita harus cek selalu rutin tanaman sawit kita, dan kemungkinan besar ini pemilik lahan kelapa sawitnya tidak tinggal di daerah sini, makanya sawitnya dibiarkan terbengkalai seperti ini ya. Sangat disayangkan sekali, padahal tanaman sawit di lahan gambut itu butuh perawatan ekstra ya. Ini tidak seperti ini. Ini sangat kurang sekali tanah pada timbunannya.
sebagian sudah ada yang longsor. Ini akan memperlambat pertumbuhan sawit. Jadi jangan biarkan sawit kita tumbuh seperti ini ya. Ini hanya contoh ya. Saya tidak bilang gagal, namun ini adalah sawit kurang perawatan. Hasilnya akan seperti ini. Daun-daunnya pun sudah mengering ya. Dan di sini juga saya akan informasikan bahwa saya di sini adalah bukan ahli dalam sawit ya. Namun saya di sini mencoba sharing ataupun belajar. Jika ada penonton di sini lebih tahu mengenai tanaman kelapa sawit, bisa sharing di kolom komentar ya, agar kawan kita yang sedang membudidayakan tanaman sawit banyak lagi mendapatkan ilmu. Dan semoga yang sedang menanam kelapa sawit, sawitnya bagus dan tidak ada kendala satupun ya. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan untuk video kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya bisa katakan sebenarnya banyak kurangnya ya. Tapi mudah-mudahan sedikit banyak yang bisa saya sampaikan ini dapat berguna ataupun bermanfaat untuk kawan-kawan di rumah. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Jika ada waktu luang saya akan balas ya komentarnya. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.